alkali. Apakah sobat pernah melihat lampu kabut? Ya, lampu yang biasa kita lihat di pinggir jalan menggunakan lampu kabut, lebih familiarnya lampu penerangan jalan umum atau PJU. Lantas, mengapa ya lampu kabut yang identik berwarna kuning ini dipilih, padahal untuk penerangan di rumah kebanyakan menggunakan lampu berwarna putih? Apakah ada alasan dibalik pemilihan lampu kabut ini? Ternyata, lampu kabut dipilih karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki efisiensi yang tinggi atau hemat energi. Yang kedua adalah cenderung lebih tahan lama, dan yang ketiga adalah mudah dalam pengontrolan cahayanya. Nah, selain itu nih sob, ternyata lampu ini adalah lampu natrium. Itulah sob, salah satu unsur logam alkali. Nah, unsur logam alkali ini terletak pada golongan 1A. Lalu, apa itu unsur-unsur logam alkali? Nah, unsur logam alkali adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 1A pada sistem periodik unsur karena memiliki satu elektron di kulit terluar dengan konfigurasi Ne1. Asal kata alkali berasal dari bahasa Arab alkali, yaitu abu yang dalam air bersifat basa. Nah, adapun unsur-unsur ini terdiri dari unsur litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium kecuali hidrogen. Sifat fisika dan sifat kimia unsur logam alkali. Yang pertama adalah kereaktifan, di mana berdasarkan konfigurasi elektron, unsur golongan alkali memiliki kecenderungan melepaskan satu elektron. Di mana kereaktifan dari logam alkali dapat dilihat dari jari-jari atom yang relatif besar. Nah, sehingga energi ionisasi kecil, akibatnya logam ini mudah melepaskan elektron. Adapun kereaktifan logam alkali meningkat dari litium ke cesium. Yang kedua adalah wujud, di mana unsur ini memiliki wujud padat dalam bentuk logam kecuali unsur cesium yang berwujud cair pada suhu kamar. Logam ini juga merupakan logam yang ringan, di mana logam litium, natrium, kalium memiliki massa jenis kurang dari 1 gram per mililiter, sehingga logam tersebut dapat mengapung di permukaan air. Yaitu daya reduksi, di mana logam alkali merupakan reduktor kuat. Daya reduksi logam alkali meningkat dari litium ke cesium, kecuali logam litium yang memiliki potensial elektroda yang paling negatif karena kecilnya jari-jari atom. Dapat disimpulkan bahwa litium merupakan reduktor terkuat dan natrium merupakan reduktor yang paling lemah. Part berikutnya yaitu daya hantar panas dan listrik, di mana logam alkali bersifat penghantar panas dan listrik yang baik. Sifat selanjutnya yaitu sifat logam dan sifat basa alkali, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sifat logam dan basa alkali dari litium ke cesium semakin kuat. Yang keenam adalah kelarutan, di mana basa senyawa alkali semuanya mudah larut dalam air. Nah, adapun kelarutan dalam air semakin ke bawah semakin besar. Ini adalah kelarutan basa alkali yang diukur pada suhu 18 derajat Celcius dalam 100 ml air. Selanjutnya adalah kelimpahan, di mana karena bersifat reaktif sehingga tidak pernah ditemukan di alam dalam keadaan bebas, melainkan bentuk senyawa. Dari tabel kita bisa simpulkan bahwa natrium dan kalium mempunyai kelimpahan yang paling banyak di antara unsur logam lainnya.
di mana natrium kelimpahannya di bumi sebanyak 22.700 ppm dan kalium 18.400 ppm. Sedangkan kelimpahan di laut natrium sebanyak 10.600 ppm, 380 ppm. Adapun sumber mineral natrium berupa halit dan sumber mineral kalium berupa silfit. Oh iya sobat, fransium bersifat radioaktif, memiliki waktu paruh relatif singkat sehingga akan meluruh menjadi unsur yang lain. Apa saja ya warna nyala api unsur logam alkali? Nah, berdasarkan tes uji nyala, unsur logam alkali memberikan warna khas jika garam dan unsur logam-logam tersebut dibakar. Kekhasan warna dari kation logam tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menganalisis kualitatif suatu senyawa. Nah, litium hasil tes uji nyala menghasilkan warna merah. Unsur natrium hasil tes uji nyala menghasilkan warna kuning. Unsur kalium hasil tes uji nyala menghasilkan warna ungu. Kemudian, rubidium hasil tes uji nyala menghasilkan warna merah. Cesium hasil tes uji nyala menghasilkan warna biru. Yang terakhir, unsur fransium hasil tes uji nyala tidak teridentifikasi. Lantas, bagaimana proses pembuatan, manfaat, dan dampak penggunaan unsur-unsur logam alkali? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah unsur litium, di mana litium ini adalah unsur logam putih keperakan yang lunak dengan kerapatan 0,535 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatannya dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis litium klorida yang ditambahkan kalium klorida. Nah, produk yang dihasilkan berupa padatan litium dan gas klor. Lanjut, kita bahas mengenai manfaat unsur litium. Yang pertama, litium ion digunakan untuk pembuatan baterai. Yang kedua, litium stearat digunakan sebagai gemuk lumas. Dan yang terakhir, litium karbonat digunakan untuk mengobati gangguan bipolar. Dampak penggunaan unsur litium ini karena memiliki kerapatan yang kecil sehingga dapat mengapung, dan apabila direaksikan dengan air maka akan menghasilkan panas dan asap. Unsur yang kedua adalah unsur natrium, di mana unsur ini berupa logam abu perakan yang lunak dengan kerapatan 0,97 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatannya disebut dengan seldon, di mana natrium dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis leburan natrium klorida pada suhu 600 derajat Celcius. Nah, produk yang dihasilkan berupa cairan natrium dan gas klor. Selanjutnya adalah manfaat unsur natrium. Yang pertama adalah natrium klorida digunakan untuk garam dapur. Yang kedua, lampu uap natrium digunakan lampu penerangan jalan. Dan yang ketiga, natrium bikarbonat digunakan untuk pengembang kue. Nah, dampak penggunaan unsur natrium ini karena lebih reaktif dibandingkan litium dan akan menghasilkan warna nyala api ketika direaksikan dengan air. Selanjutnya adalah unsur yang ketiga, yaitu unsur kalium, di mana unsur ini berupa logam yang lunak dengan kerapatan 0,86 gram per cm kubik. Nah, proses pembuatan unsur kalium ini dapat diperoleh melalui lelehan kalium klorida yang direduksi dengan natrium cair pada suhu 850 derajat Celcius. Adapun produk yang dihasilkan berupa padatan kalium dan natrium klorida. Lanjut, kita bahas manfaat unsur kalium. Yang pertama adalah kalium 40 digunakan untuk mengetahui usia artefak. Yang kedua, kalium nitrat digunakan sebagai peledak. Dan yang ketiga, kalium asetat digunakan untuk pembuatan penisilin. Dampak penggunaan unsur kalium. Kalium reaktif dibandingkan natrium dan terbakar apabila direaksikan dengan air yang menyebabkan ledakan menyala. Unsur yang keempat
keempat adalah unsur rubidium, di mana unsur ini berupa logam abu keperakan yang lunak dan memiliki kerapatannya lebih dari air, yaitu 1,53 gram per cm kubik. Adapun proses pembuatan unsur rubidium ini dapat diperoleh melalui lelehan rubidium klorida yang direduksi dengan kalsium pada suhu 850 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan berupa kalsium klorida dan rubidium dalam keadaan gas. Lanjut, mari kita bahas manfaat unsur rubidium. Yang pertama adalah rubidium dapat digunakan untuk bahan pembuatan kaca khusus. Yang kedua, rubidium dapat digunakan sebagai cairan untuk tabung vakum. Dan yang terakhir, rubidium dapat digunakan untuk bahan bakar mesin pesawat antariksa. Penggunaan unsur rubidium, di mana reaksi antar logam rubidium dengan air lebih reaktif dan akan meledak dibandingkan kalium. Kelima selanjutnya adalah unsur cesium, di mana unsur ini berupa logam keperakan dengan kerapatan 1,83 gram per cm kubik. Nah, apabila suhunya di atas 28 derajat Celcius, maka bentuknya menjadi cair. Di mana proses pembuatan unsur cesium ini dapat diperoleh melalui lelehan cesium klorida yang direduksi dengan kalsium pada suhu 850 derajat Celcius. Nah, adapun produk yang dihasilkan berupa kalsium klorida dan gas cesium. Lanjut, mari kita bahas manfaat unsur cesium. Yang pertama adalah cesium 131 digunakan untuk membunuh sel kanker. Yang kedua, cesium klorida digunakan untuk perawatan diagnostik medis. Dan yang terakhir, cesium karbonat digunakan pembuatan kaca dan keramik. Dampak penggunaan unsur cesium, di mana cesium lebih reaktif dibandingkan rubidium dan ledakannya lebih dahsyat jika direaksikan dengan air. Unsur yang terakhir adalah unsur fransium, di mana unsur ini bersifat radioaktif yang memiliki waktu paruh yang sangat pendek, yakni berkisar 21 menit. Oh iya sobat, diperkirakan hanya ada 30 gram fransium di kulit bumi, sehingga unsur ini termasuk unsur yang sangat langka. Yang kita ketahui bahwa unsur logam alkali ini sangat reaktif. Lalu bagaimana reaksi unsur logam alkali dapat berikatan dengan unsur yang lain? Yuk kita bahas lebih lanjut. Sobat, reaksi yang pertama adalah reaksi antara unsur logam alkali dengan halogen, di mana logam alkali bereaksi dengan halogen maka akan menghasilkan senyawa halida. Contohnya seperti unsur litium bereaksi dengan klor maka akan menghasilkan senyawa litium klorida. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi antara unsur logam alkali dengan gas hidrogen. Karena logam alkali bereaksi dengan gas hidrogen maka akan menghasilkan senyawa hidrida. Nah, contohnya natrium bereaksi dengan gas hidrogen maka akan menghasilkan natrium hidrida. Ketiga adalah reaksi antara unsur logam alkali dengan air, di mana unsur logam alkali dapat bereaksi dengan air maka akan menghasilkan senyawa hidroksida dan gas hidrogen. Contohnya seperti natrium bereaksi dengan air maka akan menghasilkan senyawa natrium hidroksida dan gas hidrogen. Reaksi selanjutnya adalah reaksi antara unsur logam alkali dengan nitrogen, di mana unsur logam alkali bereaksi dengan nitrogen maka akan menghasilkan senyawa nitrida. Contohnya seperti litium bereaksi dengan nitrogen maka akan menghasilkan litium nitrida. Reaksi selanjutnya adalah reaksi antara unsur logam alkali dengan oksigen. Dalam hal ini, logam alkali bereaksi dengan jumlah oksigen yang terbatas membentuk senyawa oksida. Nah, contohnya seperti natrium
Reaksi dengan oksigen menghasilkan senyawa natrium oksida. Masih dengan bahasan yang sama, yaitu reaksi antara unsur logam alkali dengan oksigen, di mana logam alkali bereaksi dengan jumlah oksigen yang berlebih maka akan menghasilkan senyawa peroksida. Contohnya kalium bereaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan senyawa kalium peroksida. Masih dengan bahasan yang sama, yaitu reaksi antara unsur logam alkali dengan oksigen, di mana dalam hal ini logam alkali bereaksi dengan jumlah oksigen yang berlebih maka akan menghasilkan senyawa superoksida. Contohnya seperti rubidium bereaksi dengan oksigen maka akan menghasilkan senyawa rubidium superoksida. Reaksi yang terakhir adalah reaksi antara unsur logam alkali dengan amonia. Dalam hal ini, logam alkali bereaksi dengan amonia menghasilkan senyawa anida dan gas hidrogen. Contohnya, natrium bereaksi dengan amonia menghasilkan senyawa natrium amonia dan gas hidrogen. Cukup sekian materi mengenai unsur logam alkali, semoga bermanfaat dan jangan lupa simak terus di video selanjutnya yang akan membahas mengenai unsur logam alkali tanah. Sampai jumpa sob.